السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini kembali kita bisa bersua setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, melanjutkan kajian kita yang insyaallah ta'ala akan menjadi jalan-jalan yang memudahkan jalan kita menuju surganya. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia, salawatullahi wassalamuhu alaihi, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kembali kita lanjutkan pelajaran kita di mana terakhir kita mengangkat pembahasan tentang nazar. Nazar yang tidak sedikit dianggap oleh sebagian orang jika dilakukan mendekatkan kita pada takdir yang diinginkan. Itu motivasi kebanyakan orang bernazar. Nazarnya mendekatkan dia pada takdir yang dia harapkan, bukan takdir apa yang Allah tetapkan. Misal contoh, orang yang mengidap satu penyakit mungkin sudah bertahun-tahun lamanya. Kemudian dia bernazar. Ya, dia bernazar, saya bernazar bahwa demi Allah, kalau nanti saya sembuh, ya, kalau saya sembuh dari penyakit saya akan sedekah 2 juta. Motivasi dibalik seseorang hendak bersedekah 2 juta jika Allah memberikan kesembuhan, motivasinya mendekatkan dia pada takdir yang diharapkannya, Pak. Bukan takdir apa yang ditetapkan Allah. Kita kan nggak tahu takdir yang ditetapkan Allah apa. Apakah Allah mentakdirkannya menguji dia dengan satu penyakit hingga datang ajalnya, kita kan nggak tahu. Namanya takdir. Ya. Atau sebaliknya. Jadi itulah kebanyakan motivasi orang bernazar, di mana nazarnya mendekatkan dia pada takdir yang diharapkannya. Dan itu sudah dibantah oleh Nabi SAW. Oleh Nabi SAW, motif orang bernazar agar dia lebih dekat pada takdir yang diharapkannya, bukan takdir yang ditetapkannya, sudah dibantah oleh Nabi SAW. Kata beliau, innahu la yaruddu syai'an walakinnahu yustakhraju bihi minal bakhil. Kata Nabi SAW, sesungguhnya nazar, nahan Nabi SAW 'anil nadhri,
Nabi melarang perbuatan nazar. Ini hadisnya sahih, Pak. Nabi melarang nazar dan Nabi menjelaskan alasan pelarangannya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yaruddu syai'an." Ingat, orang-orang kebanyakan yang bernazar mengira bahwa dengan bernazar akan mendekatkan dia pada takdir yang diharapkannya. Itu keliru, kata Nabi. Karena nazar tidak akan menolak apapun dari apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi justru yang namanya nazar tidak dilakukan kecuali oleh para orang-orang yang punya sifat bakhil, sifat pelit. Justru sebaliknya Nabi bilang, justru nazar tidak terjadi kecuali dari orang-orang pelit. Dan pelit sifat yang buruk, pelit sifat yang tercelah. Disitulah kemudian Nabi melarang nazar. Kata Nabi SAW, "La tanzuru, fa inna an-nadhra la yughni minal qadari syai'an wa innama yustakhraju bihi minal bakhil." Kata Nabi, jangan kalian bernazar. Ini larangan kedua. Jangan kalian bernazar. Karena sesungguhnya nazar tidak punya dampak apapun pada ketetapan takdir Allah. Tidak mendekatkannya, tidak pula menjadikan jauh dari apa yang telah Allah takdirkan. Karena memang pada umumnya orang bernazar, motivasinya agar dia mendapatkan takdir yang diharapkan, atau sebaliknya dihindari dari takdir yang dia ingin jauhi, Pak. Kan antara dua itu orang bernazar. Ya. Mendekat pada takdir yang diharapkan, dijauhkan dari takdir yang dikhawatirkan. Ya. Kan begitu. Kemudian hadis yang ketiga, kata Nabi SAW, "Innan nadhra la yuqarribu min ibni Adam syai'an lam yakunillahu qaddarahu lahu." Kata Nabi, sesungguhnya nazar tidak akan mendekatkan anak Adam kepada sesuatu yang tidak pernah Allah takdirkan. Ya. Apa yang diharapkan seorang hamba itu nggak pernah ditakdirkan sama Allah. Allah punya keinginan lain terhadap takdirnya. Seorang hamba pun kerap berseberangan, Pak. Apa yang diharapkannya, apa yang diharapkan seorang hamba tidak seperti apa yang ditakdirkan Allah. Kan sering berseberangan. Kalau manusia mah maunya takdir yang manis semua. Nggak mau takdir yang pahit, Pak. Kan sifat manusia begitu. Maunya takdir yang ditetapkan manis semua, nggak ada yang mau pahit. Kan nggak demikian tuh. Sehingga disitulah kemudian sering berseberangan antara apa yang Allah tetapkan dengan apa yang diharapkan oleh seorang hamba. Kerap berseberangan. Lam yakunillahu qaddarahu lahu. Tidak akan mendekatkan sedikit pun pada takdir yang Allah tidak pernah takdirkan untuk hambanya. Takdir yang Allah tidak takdirkan, apa yang diharapkan oleh seorang hamba dari takdirnya Allah. Walakinna an-nadhra yuwafiqul qadara. Yang menjadi takdir Allah adalah hasil dari nazarnya, Pak. Apa yang terjadi, ya, apa yang dinazarkan, apa yang terjadi, ya, ketetapan Allah itu adalah hasil dari nazarnya, suka atau enggak suka seorang hamba itu sendiri, Pak. Sesuai atau tidak dengan harapannya, ya.
Fayukhraju bidzalika minal bakhili ma lam yakun al-bakhilu yuridu an yukhraja. Dan nazar itu tidak terjadi kecuali dari orang-orang pelit yang sebetulnya dia tidak ingin keluarkan. Seperti contohnya tadi, jika saya sembuh dari penyakit yang sudah menahun, dia mengidap satu penyakit, Pak, sudah menahun, sehingga dia bernazar, ya Allah, jika saya sembuh, maka saya akan bersedekah 2 juta rupiah. Itu maksud hadis Nabi. Sebetulnya dia nggak pengen ngeluarin, Pak, uang 2 juta. Sebab dia ingin keluarkan dengan syarat kalau sembuh. Sebetulnya kalau dia nggak sakit, bakal ngeluarin nggak uang 2 juta? Enggak. Dia mau keluarkan uang 2 juta kalau dia disembuhkan dari penyakitnya. Jadi hakikatnya orang bernazar nggak ingin mengeluarkan uang 2 juta. Ya. Dia nggak mau mengeluarkan uang 2 juta. Namun karena dia punya kepentingan, yaitu sembuh dari penyakitnya, maka terpaksa dia keluarkan. Makanya kata Nabi SAW, malam yakunil bakhilu yuridu an yukhraja. Nazar, perbuatan nazar sebetulnya adalah perbuatan yang tidak ingin dikeluarkan oleh seseorang, Pak. Nggak ingin dilakukan sebetulnya, karena dia terdesak aja dengan kepentingan, dengan keuntungan yang dia harapkan. Di antaranya kesembuhan, kesuksesan. Kalau kepentingan itu tidak ada, maka dia tidak akan pernah keluarkan uang itu. Itu sisi kenapa Nabi SAW mengatakan bahwa itu adalah bakhil. Akan tetapi para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, Nabi melarang perbuatan nazar. Pendapat itulah kemudian yang dikuatkan oleh jumhurul ulama, dengan disimpulkan nazar hukumnya makruh. Melihat larangan-larangan Nabi dari hadisnya, hukum nazar adalah makruh. Ini menjadi penting, Pak, menjadi pengetahuan kita, agar kita lebih tahu, agar kita lebih jauh mengetahui tentang nazar. Karena nazar perkara yang termasuk familiar di tengah-tengah kita. Nazar termasuk perkara yang familiar, sering dilakukan, ya, khususnya bagi mereka yang memang terdesak sesuatu, Pak. Terdesak sesuatu, punya kepentingan, ada keinginan, ada hajat yang dia berharap Allah takdirkan hajatnya sesuai dengan harapannya, maka dia bernazar. Ya. Dan ini perkara yang umum. Penting kita tahu batasan-batasannya, Pak. Batasan yang pertama, jumhurul ulama berpendapat bahwa bernazar hukumnya makruh berdasarkan larangan-larangan Nabi. Jangan kalian bernazar, ya, karena nazar ya tidak mendekatkan sama sekali pada takdir sedikit pun, dan dia perbuatan orang-orang pelit yang tercela. Dari sinilah kemudian disimpulkan para ulama, nazar hukumnya makruh. Akan tetapi Al-Quran dan Sunnah menunjukkan apabila seseorang telah bernazar, jadi hukumnya menurut jumhur, ini saya ulang-ulang karena nanti saya akan sebutkan pendapat yang sebaliknya, Pak. Mayoritas ulama memandang berpendapat ini makruh, akan tetapi Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama mazhab Maliki berpendapat hukumnya sunnah. Gimana tuh, Pak? Ini dua pendapat yang bertolak belakang nih. Yang ini bilang makruh, mayoritas ulama, justru dalam mazhab Syafi'i dan Maliki ini hukumnya sunnah. Sunnah sama makruh kan antara air dengan minyak, Pak, ya. Bertolak belakang dia. Kok bisa? Ya.
terjadi perbedaan pendapat yang bertolak belakang semacam ini. Yang satu bilang makruh, yang satu bilang justru dianjurkan. Makruh itu kan justru sebaiknya ditinggalkan. Pendapatnya Imam Syafi'i, loh justru sebaiknya dilakukan. Lah kok bisa? Imam Syafi'i berpendapat di antara Imam Nawawi dan Imamul Ghazali yang berpendapat dengan pendapat kuat, mengatakan bahwa nazar hukumnya sunnah karena Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan sunnah untuk menunaikan nazarnya. Untuk menunaikan nazarnya. Jadi kalau orang sudah bernazar, maka hukumnya wajib dia tunaikan. Meskipun mayoritas ulama berpendapat hukum nazarnya makruh, tapi kalau sudah terlanjur, sepulang dari Al-Ikhlas kajian tentang nazar, dia sadar, ingat, oh iya, dulu pernah bernazar. Loh, tadi Pak Ustadz bahas kitab, loh katanya makruh. Ya. Padahal dulu dia sempat bernazar, dan belum sempat dia tunaikan. Menurut mayoritas ulama, orang yang seperti ini wajib menunaikan nazarnya, meskipun hukum nazar itu makruh, karena sudah keburu nazar. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang punya nazar yang belum ditunaikan, hukumnya wajib dia tunaikan. Loh, Ustaz, kan hukumnya makruh. Ya, menurut mayoritas ulama meski hukumnya makruh karena Al-Quran dan Sunnah mengatakan wajibnya menunaikan nazar, maka menunaikannya wajib. Tapi jangan nazar lagi. Kan hukumnya makruh. Tapi kalau sudah terlanjur nazar, wajib untuk dia tunaikan. Dari sini kemudian Imam Nawawi, Imamul Ghazali, Imam Syafi'i berpendapat, loh, justru sunnah dong hukumnya. Bagaimana mungkin sesuatu yang Allah perintahkan untuk ditunaikan, maka perkara itu menjadi makruh hukumnya. Menurut mazhab Syafi'i, ini ada yang aneh. Bagaimana mungkin sesuatu yang Allah perintahkan untuk ditunaikan, bahkan hukumnya wajib, kok perantaranya dikatakan makruh? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Tsumma liyaqdu tafathahum wal yuwaffu nuzurahum." Kata Allah, maka hendaknya mereka membersihkan noda-noda dari tubuh mereka dan mereka menunaikan nazar-nazar mereka, kata Allah. Dalam hadis an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi SAW maqala, "Man nazara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi." Kata Aisyah, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka tunaikanlah. Barang siapa yang bernazar tapi berbau maksiat, maka jangan dilaksanakan. Loh, kalau nazarnya bentuk ketaatan, Pak, sedekah, kasih makan anak yatim, itu kan ketaatan. Ya, misalkan dia iktikaf, bernazar dia mau iktikaf tahun ini misalkan, lah itu kan ketaatan. Maka kata Nabi SAW, maka laksanakanlah jika nazarnya berbau ketaatan. Tapi jika nazarnya berbau maksiat, konten nazarnya maksiat, ya, maka hukumnya hendaknya ditinggalkan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum." Sebaik-baik generasi, sebaik-baik kalian adalah generasiku, dan kemudian setelahnya. Qala Imran la adri dzakara thnataini aw thalathan ba'da qarni. Kata Imran ibnu Husain, aku tidak tahu setelah itu Nabi menyebutkan 2 generasi setelahnya ataukah 3 generasi. Summa yaji'u qaumun yanzuruna wa la yufun. Kemudian akan datang satu generasi, mereka kerap atau suka bernazar tapi enggak dibayar nazarnya.
Suka bernazar tapi tidak ditunaikan nazarnya. Wa yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka orang-orang yang berkhianat dan enggak bisa diberikan amanah. Ya. Ila akhiril hadis. Disebutkan dari hadis-hadis tersebut justru anjuran menunaikan nazar. Nah, dari sini kita akan lihat, Pak, ada perbedaan pendapat. Mayoritas ulama berpendapat makruh, tapi mayoritas mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, Al-Ghazali dan Imam Maliki, mazhabul Maliki, justru mereka berpendapat sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya ayat dan hadis. Ya. Kemudian mayoritas ulama apa dalilnya? Oh, dalilnya hadis-hadis yang tadi kita sebutkan sahih. Nah, di sini nampak seolah-olah bertentangan, Pak. Namun hakikatnya tidak. Maksudnya, ini seolah-olah kok hadis sahih dengan ayat kok bertentangan. Padahal mustahil, Pak, terjadi. Antara hadis-hadis sahih dengan ayat, bertentangan itu mustahil. Karena keduanya berasal dari satu sumber. Mustahil dia berseberangan. Ya. Nah, dari sini kita akan lihat satu permasalahan. Ya. Kita coba akan mencari benang merah dari perselisihan pendapat ini. Bagaimana mungkin sesuatu yang dikatakan makruh, tapi menunaikannya dikatakan wajib? Ini kan kayak bertolak belakang nih, Pak. Ini bertolak belakang. Ya. Bahkan di sini dikatakan sebuah kaidah. Ya. Disebutkan oleh penulis fa innal qa'idata taqtadi anna wasilata ta'ah. Ada sebuah kaidah, Pak. Ya, kaidah ini enggak bisa dipandang sebelah mata. Kaidah ini berbunyi begini, setiap sarana apabila sarananya berupa ketaatan, maka akan dinilai sebuah ketaatan. Seseorang bernazar, Pak. Nazar taat. Maka hasilnya adalah perbuatan dia dikatakan taat, nggak bisa dong dikatakan makruh. Sesuatu yang terjadi karena perantara ketaatan, maka perbuatan itu ketaatan. Nggak bisa dibilang makruh. Sesuatu yang terjadi karena perantara maksiat, maka hasilnya pun kemaksiatan. Ini kaidah berlaku. Ya. Maka di situ kita dapatkan permasalahan agak janggal pendapatnya jumhurul ulama. Bahkan mayoritas ulama dinilai janggal pendapatnya. Ya. Sebetulnya nazar nggak bisa dihukumi secara mutlak begitu saja. Maka jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya nazar harus kita rinci secara tafsil. Nazar harus dirinci kalau begitu. Baru kita bisa mengkompromikan dua dalil yang seolah-olah berseberangan. Padahal itu tidak mungkin terjadi. Kita katakan seolah-olah, Pak, ya. Bagi kita orang awam melihatnya seolah-olah berseberangan. Yang mayoritas ulama mengatakan makruh, yang ini mengatakan sunnah. Kan seolah-olah berseberangan. Tapi hakikatnya tidak. Nah, para ulama punya solusi menyikapi dalil-dalil semacam ini, yaitu dengan cara dikompromikan, Pak. Ya. Karena nggak mungkin kita menganulir salah satu dalilnya. Karena yang ini dalil-dalilnya sahih, yang ini dalilnya hadis sahih dan ayat. Nggak mungkin dong kita menganulir salah satunya. Maka jalan keluarnya adalah dikompromikan. Ya. Bagaimana dalil dua kubu yang sama-sama sahih dan kuat bisa diamalkan bersama-sama, Pak? Nggak mungkin dong ayat kita anulir. Masa ayat Al-Quran dianulir?
Nggak mungkin juga dong hadis sahih kita anulir. Nggak mungkin, mustahil. Ya, nggak boleh dilakukan semacam itu. Maka jalan keluarnya adalah dikompromi antar dua dalil yang dianggap seolah-olah berseberangan, bisa diamalkan semuanya tanpa harus menganulir salah satunya, yang disebut dengan jam' atau kompromi. Bagaimana mengkompromikannya? Mengkompromikannya dengan kita membagi nazar menjadi dua, biar win-win solution, Pak, ya. Maka kita bagi nazar menjadi dua. Yang pertama adalah nazar mu'allaq, nazar yang terikat dengan maksud dan kepentingan. Nazar mu'allaq maksudnya nazar yang terikat, Pak. Jadi dia tidak murni nazar itu berdiri sendiri, tapi nazar itu dilakukan karena ada kepentingan, karena ada keuntungan yang diharapkan. Contoh, sederhananya tadi, sakit sudah menahun, kemudian dia bernazar, ya, saya bernazar, ya, kalau penyakit saya sembuh, saya akan sedekah 2 juta. Nah, ketaatan sedekah 2 juta, ini kan ketaatan, Pak, ya. Sedekah 2 juta itu ketaatan, kebaikan. Tapi dia akan lakukan kalau jika dia diberi kesembuhan. Itu yang dikatakan nazar terikat. Dia bernazar tapi diikat dengan kepentingan dan harapan dia. Yang kedua, nazar mutlak. Ya, dia bernazar tanpa ada kepentingan, keuntungan yang dia harapkan. Dia cuma, saya bernazar, saya mau iktikaf di Masjid Al-Ikhlas. Udah. Dia sehat walafiat, tidak ada hajat-hajat tertentu. Cuman dia bilang, saya bernazar, ya, akan iktikaf di Masjid Al-Ikhlas. Seperti dahulu Umar radhiyallahu ta'ala anhu akan bernazar semalam di Masjidil Haram. Dia nggak punya hajat apapun, Pak. Bisa dibedakan, Pak, ya, yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama tadi ada maunya, dia ingin berbuat ketaatan, kebaikan, tapi ada maunya. Mau sedekah 2 juta, tapi kalau diberi kesembuhan. Yang kedua, dia mutlak bernazar. Ini yang jarang dilakukan, Pak. Makanya agak kurang familiar kita. Emang ada saat orang bernazar, tidak ada keinginan, kemauan apapun. Saya bernazar, saya akan iktikaf di Masjid Al-Ikhlas. Pernah dengar, Pak? Jarang. Kebanyakan orang bernazar itu ada maunya. Pasti. Kebanyakan orang bernazar. Tapi dengan cara ini kita bisa mengkompromikan 2 dalil. Ya. Maka dalil-dalil yang mengatakan larangan bernazar, yang dimaksud nazar yang satu apa yang kedua, Pak? Orang nazar yang ke-1. Larangan-larangan Nabi itu ditujukan pada jenis nazar yang pertama, karena ada maunya, nazar yang terikat. Adapun anjuran-anjuran Nabi dan anjuran Al-Quran dalam surat Al-Hajj, summa liyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum, dan kemudian hadis-hadis sahih Nabi yang lainnya, ini perintah kepada nazar yang nomor berapa, Pak? Nomor 2. Bisa dikompromikan kan, Pak? Begitulah cara ulama mengkompromikan 2 dalil yang seolah berseberangan. Dan kedua-duanya hadis sahih. Kalau hadisnya salah satunya dhaif, clear, Pak, tinggal kita buang yang dhaif, selesai. Apalagi jika salah satunya hadisnya maudhu, oh clear, gampang, tinggal kita depak saja hadis maudhu.
Tapi ini kan yang jadi masalah, dua kubu berpegang pada dalil-dalil dan nas yang sahih. Imam Syafi'i dan Imam Nawawi mereka berpegang dengan Al-Quran. Mayoritas ulama berpegang dengan hadis sahih. Ini kan nggak beradab, Pak. Kalau kita mendepak hadis sahih, atau apalagi kita mendepak ayat, nggak beradab, Pak. Bisa kafir kita. Maka dikenal metodologi kompromi. Yang pertama metodologinya, jika memungkinkan dengan tarjih, menguatkan salah satu pendapat dan menyatakan pendapat yang lain lemah. Itu langkah yang pertama. Karena bisa jadi argumentasi salah satu kelompok ulama bisa jadi memang lemah. Apakah itu hadisnya dhaif? Apakah hadisnya justru palsu? Bisa saja terjadi. Nah, jika dalam kondisi semacam ini, maka kita menggunakan metodologi tarjih. Kita kuatkan salah satu pendapat dan kita lemahkan pendapat yang lain. Karena jelas kita punya alasan untuk melemahkan pendapat yang menggunakan hadis dhaif. Cuma ini kan masalahnya, kedua-dua kubu ini punya dalil argumentasi yang sama-sama kuat dan kokoh. Maka ulama pun tidak mau gegabah dengan mengatakan, oh pendapatnya mayoritas ulama yang paling kuat, maka pendapatnya Imam Syafi'i itu yang paling lemah. Nggak bisa. Atau sebaliknya, oh pendapatnya Imam Syafi'i yang kuat dan pendapatnya mayoritas ulama lemah. Nggak bisa begitu. Maka jalan keluarnya adalah dikompromi, tapi dengan cara kita mengklasifikasi jenis nazar menjadi dua, nazar mu'allaq yang artinya terikat dan nazar mutlak, bernazar tanpa kepentingan dan keuntungan apapun yang diharapkan, murni nazar. Ya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, aqsamun nadri wa ahkamuha. Kita masuk pada klasifikasi nazar dan hukum-hukumnya, Pak. Yang qasimun nadhru, kata penulis, alladzi yaf'aluhul muslimun min jihatil amril manzur ila qismain. Nazar terbagi menjadi dua bagian. Ini beda, Pak, ya, dengan pembagian yang pertama tadi. Pembagian yang pertama terikat dan non terikat. Ini adalah jalan keluar yang dilakukan ulama agar bisa mengkompromikan dua argumentasi yang sama-sama kuat. Nah, pembagian ini yang sedang kita bahas, nazar dibagi menjadi dua bagian dari sisi perkara yang dinazarkan. Ya. Nazar terbagi menjadi dua bagian dalam konteks konten nazarnya, Pak. Dia bernazarnya, ini kontennya apa? Objek nazarnya apa? Jenis yang pertama, an yakuna fihi ta'atun lillahi nazrut ta'ah. Yang pertama disebut dengan nazar ketaatan. Karena memang konten nazarnya berisi ketaatan. Ya. Mau sedekah, mau iktikaf, mau haji. Ya. Saya bernazar, saya ingin haji. Ya, bukan karena dia sakit atau dia karena ingin kesuksesan, enggak. Dia pokoknya ingin bernazar, ingin haji. Itu jelas, Pak, ya. Haji, sedekah, ataukah puasa sunnah. Ya. Itu namanya nazar taat. Dan nazar itu terjadi hanya pada perkara yang bersifat sunnah, Pak, ya. Kalau perkara yang bersifat wajib, ya namanya bukan nazar, Pak. Saya bernazar nanti mau sholat isya. Lah apa gunanya nazar, Pak? Ya memang dia harus sholat isya nanti. Saya bernazar nanti mau sholat subuh. Lah nggak ada gunanya nazar. Memang dia harus sholat subuh. Saya bernazar nanti tanggal 1 Ramadan saya mau puasa. Ya nggak ada gunanya nazar. Memang dia harus wajib menunaikan puasa. Nazar hanya terjadi pada perkara yang bersifat sunnah.
sedekah, puasa sunnah, sholat sunnah, ya misalkan haji yang bukan yang pertama, ya haji yang berikutnya, yang kedua dan seterusnya, ibadah umrah dan lain sebagainya bersifat sunnah. Ya. Kalau yang berwajib, ya bukan nazar namanya. Ya, itu nggak terjadi, Pak. Ya, itu nggak terjadi. Saya bernazar akan menunaikan zakat mal pada waktunya. Loh, memang dia harus keluarkan zakat mal. Maka tidak ada manfaat dan gunanya sama sekali arti dari nazarnya. Nah, terlepas dari itu semua, ini namanya nazar taat. Nazar ketaatan. Ya, itu jenis yang pertama. Kemudian nazar yang kedua, sebelum masuk ke nazar yang kedua, yaitu hukum menunaikan nazar ketaatan. Apa hukum menunaikan nazar ketaatan? Wa nazru ta'ati binawaihi al-mutlaq wal mu'allaq yajibu 'ala an-nadhir al-wafa' bihi bil kitabi was sunnati wal ijma'. Kita masih bahas jenis yang pertama, nazar ketaatan. Apapun bentuknya, apakah dia masuk kategori yang mu'allaq, apakah yang mutlak, selama taat. Mau dia misal seperti tadi contoh, jika saya sembuh, saya mau sedekah uang 2 juta rupiah, itu kan mu'allaq Pak ya, itu pun hukumnya wajib ditunaikan. Atau nazar mutlak, dia hanya ingin bernazar, saya bernazar tahun ini saya mau iktikaf full 10 hari di Masjid Al-Ikhlas, keluarnya malam takbiran, itu mutlak. Dia nggak punya keinginan, harapan, kepentingan yang dia kejar, nggak ada. Dia cuman mau tahun ini saya bernazar, saya mau iktikaf 10 hari full di Masjid Al-Ikhlas, nggak pulang-pulang. Itu namanya mutlak. Dan itu juga wajib ditunaikan. Jadi mau yang mu'allaq atau yang mutlak, kedua-duanya wajib hukumnya ditunaikan. Apa dalilnya? Dari kitab dan sunnah, bahkan ijma' para ulama. Adapun dari Alkitab disebutkan surat Al-Hajj tadi yang sudah kita sebutkan, summa liyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum. Kemudian juga ayat ketika Allah mencela orang-orang yang bernazar tapi dia tidak menunaikan nazarnya. Nah, ini semua Pak tentang wajib menunaikan nazar, itu terkait dengan jenis yang pertama, nazar ketaatan. Jika nazarnya, kontennya ketaatan, maka hukumnya wajib ditunaikan. Kata Nabi SAW, man nazara an yuti Allah fal yuti'hu, barang siapa yang bernazar ingin melakukan kebaikan dan ketaatan, maka hendaknya dia kerjakan nazarnya. Ya. Kemudian permasalahan berikutnya sudah clear Pak ya. Kalau nazarnya ketaatan, maka menunaikannya hukumnya menjadi wajib. Baik yang sifatnya makruh atau yang sunnah, maka hukumnya wajib. Yang makruh tadi ya karena dia mu'allaq, karena ada kepentingan. Yang dilakukan murni secara mutlak itu disunnahkan. Tapi menunaikannya hukumnya wajib. Permasalahan berikutnya, kita azan dulu.
Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita lanjutkan pembahasan pada poin hukum menunaikan nazar ketaatan. Apakah jenisnya mu'allaq terikat ataukah jenisnya nazar mutlak? Dia mutlak begitu saja tanpa ada keinginan apapun yang bersifat duniawi, maka hukumnya wajib ditunaikan baik menurut Alkitab was sunnah dan ijma' para ulama. Ada permasalahan yang diangkat oleh para ulama jika nazar ketaatan tidak mampu ditunaikan, Pak. Ya, dia saking senengnya, Pak, saking besarnya harapan dia ingin diwujudkan keinginannya, dia bernazar nggak dihitung, Pak. Maksudnya nggak perhitungan dia. Dahulu terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh, Pak, ya. Orang yang sudah terlanjur bernazar, tapi pada akhirnya dia nggak sanggup ditunaikan, nggak kira-kira nazarnya. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW melihat ada seorang pria yang sedang dipapah di antara dua orang, ditandu, dipapah. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Mahaza?" Kata Nabi, "Ini orang kenapa?" Maka sahabat menjawab, "Qalu nazara an yamshiya ilal bait." Dia dulu pernah bernazar, ya Rasulullah, mau jalan kaki menunaikan ibadah haji dari Madinah ke Mekah. Jalan kaki, Pak. Ya, sekarang kan banyak, Pak, ya. Orang yang haji naik sepeda, orang yang haji jalan kaki, itu kan banyak, Pak, ya. Mungkin mereka di antara orang yang pernah bernazar, mungkin tuh. Ada yang jalan kaki di Jawa Timur muter-muter, Pak Us, nggak sanggup ternyata, pecah, Pak, betisnya. Baru sampai Jawa Timur nih, Pak. Ya, dia muter-muter aja di situ. Ya, karena sejak awal dia bikin konten tuh. Nggak taunya begitu dia jalan dari Bogor sampai Jawa Timur, ya, betisnya sudah mau pecah, dia nggak sanggup. Ya Allah, mau dilanjutkan gimana? Udah kadung nazar. Dulu kejadian, Pak, di zaman Nabi, sampai dia dipapah. Orang-orang naik onta, orang-orang naik kuda, loh ini jalan seorang diri. Ya. Ternyata ketika Nabi tanya, loh orang ini kenapa? Orang-orang pada naik unta, ini perjalanan Madinah menuju Makkah melaksanakan ibadah haji, Pak. Jauh. Hampir 500 km, Pak. Dari Mekah Madinah, itu jalur yang sudah lurus, Pak. Kalau zaman dulu ya bisa begini-begini itu. Lebih jauh lagi bisa jadi. Ya. Begitu Nabi SAW tahu orang itu ternyata menunaikan nazarnya dengan cara jalan kaki, maka Nabi SAW mengatakan, "Inna Allah azza wa jalla la ghaniyun an ta'zibi hadza nafsih." Summa amarahu faraqiba. Kemudian Nabi SAW, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki seseorang untuk menyiksa dirinya, Pak. Jalan, menunaikan haji, jalan kaki. Itu menyiksa dirinya, kata Nabi SAW. Maka hendaknya, kata Nabi, engkau naik onta. Batalkan sekarang nazarnya, naiklah onta. Cuma harus bayar kafarat. Kafaratnya sama dengan kafarat sumpah. Tebusannya sama dengan tebusan orang kafarat sumpah. Apa, Pak? Memberi makan 10 orang miskin. Jika tidak mampu, memberi pakaian, sandang 10 orang miskin. Jika tidak mampu, apa? Membebaskan budak. Jika tiga ini tidak mampu, apa solusinya? Berpuasa 3 hari. Maka hendaknya dia melakukan itu kafaratnya, tebusannya. Ya.
Jadi kata Nabi SAW, pergi haji jalan kaki itu namanya nyiksa diri, Pak. Tapi sekarang jadi tren, Pak, ya. Sambil buat konten, ya perjalanannya pun dibiayai dari kontennya tuh. Ya, jadi perjalanan dia dibiayai dari kontennya. Ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang motoran. Ya. Dulu yang seperti itu Nabi bilang, naik onta jangan nyusahin diri, jangan menyiksa diri. Karena memang, Pak, nggak ada keutamaan orang melaksanakan haji jalan kaki. Tidak ada keutamaan, oh lebih baik hajinya. Enggak juga. Haji naik sepeda, bukan berarti, oh lebih utama. Enggak juga, Pak. Menyiksa diri. Justru. Ada kan sekarang apalagi ya, cuaca makin ekstrim dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak mudah berpindah dari satu negara ke negara lain. Ada proses administrasinya, melewati perbatasan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat konten di YouTube orang-orang yang pakai motor udah berapa kali ganti ban, Pak, ternyata. Iya, kalau dia ganti bannya di bengkel. Lah kalau ganti bannya tengah malam di tengah padang pasir. Ya. Serigala masih keliaran dan lain sebagainya, menyusahkan, Pak. Sangat menyusahkan. Ya. Sebab Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang Allah inginkan dari kalian itu kemudahan. Allah nggak ingin melihat kalian tuh kesusahan. Allah nggak mau. Kalau tidak mampu, ya sudah, jangan. Nggak wajib kok haji. Kalau nggak mampu, Pak, ya. Jangan kemudian memaksakan dirinya naik sepeda, Pak. Saya nggak bilang haram, Pak, ya. Tapi kan betapa sulitnya, Pak. Betapa beratnya. Yang Allah inginkan, Allah nggak mau lihat kita kesulitan menunaikan perintahnya. Yang Allah inginkan kita mudah menjalankan perintahnya. Ada pesawat terbang, ya sudah naik pesawat terbang. Oh belum cukup dananya, punya uang tapi cukupnya untuk naik sepeda. Nggak wajib, Pak. Haji nggak wajib. Kalau memang dia nggak mampu, nggak ada dana, nggak wajib kok. Itu diperintahkan bagi mereka yang mampu saja. Ya. Tapi justru jadi tren, Pak, ya. Jadi tren, ya mereka ya sambil buat konten biasanya. Ya secara umum sambil buat konten. Disebutkan dalam hadis yang lain, Uqbah ibnu Amir anna ukhtahu nazarat an tamshiya ilal baitil haram hafiyah. Ada juga saudarinya Uqbah ibnu Amir, dia punya saudari perempuan bernazar melaksanakan haji melaksanakan haji ke Baitullahil Haram jalan nggak pakai sendal, Pak. Ini lebih aneh lagi nazarnya. Ya. Saya bernazar mau melaksanakan haji ke Mekah nggak pakai sendal, Pak. Pakai sepatu jalan kaki, bisa ganti berkali-kali sepatunya, Pak, ya. Sobek, jebol dan lain sebagainya. Lain apa enggak jebol jempol kakinya, Pak? Nyeker ke Mekah. Ya. Maka diperintahkan oleh Nabi SAW, fadzakara Nabi SAW, mur ukhtaha fal tarkab, kata Nabi, perintahkan tuh saudarimu naik onta, kata Nabi. Jangan menyiksa diri kayak gitu. Naik onta. Enggak punya onta naik kuda, enggak punya kuda naik keledai. Nggak punya itu semua, jangan jalan. Nggak wajib kalau seperti itu situasinya. Agama ini sudah rahmat, Pak. Agama ini menginginkan kemudahan, menginginkan kasih sayang. Kalau itu kan menyiksa diri, Pak. Ya. Nggak jarang, jika melewati beberapa wilayah, taruhannya nyawa, Pak. Ya. Ada seorang YouTuber yang melaksanakan ibadah haji, naik sepeda motor, Pak, orang Indonesia, ya, melewati wilayah padang pasir ratusan kilometer, tidak satu pun ada orang. Ya. Itu kan sangat beresiko. Kalau terjadi sesuatu dengan kendaraannya dan tidak ada orang yang bisa membantunya, kan taruhan nyawa, Pak. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Ya. Jadi
Ini relevan juga Pak ya dengan tren yang belakangan kita bisa lihat di banyak media sosial. Ya, orang yang berangkat haji jalan kaki, berangkat haji naik sepeda, berangkat haji naik motor. Ini hadis relevan betul Pak. Dulu kejadian orang-orang jalan kaki melaksanakan haji, Nabi bilang perintahkan saudarimu untuk naik kendaraan. Dan batalkan nazarnya dengan puasa 3 hari. Ya, karena ini sudah nggak mampu memberi makan, pakaian, membebaskan budak, Nabi langsung puasa 3 hari. Untuk membatalkan nazarnya. Ya. Itulah para hadirin, kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kita terkait dengan permasalahan nazar yang umum di tengah masyarakat kita. Umum sekali di tengah masyarakat kita, namun tidak banyak dari mereka yang memahami seluk-beluknya. Kapan nazar dikatakan makruh dan kapan nazar dikatakan sunnah. Itu penting sekali. Dan bagaimana jika seseorang dia tidak mampu menunaikan nazarnya, padahal hukumnya wajib. Ya, seperti haji jalan kaki. Ya, ada yang kemudian ya dia harus bersedekah sekian puluh juta, qadarullah saat itu nggak ada kemampuan mengeluarkan dana sekian, maka dengan cara dia membatalkan nazarnya dengan melakukan kafarat sumpah, kafaratul yamin. Itu mungkin barangkali yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.